Bandara Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah mendadak jadi perbincangan publik. Musababnya, bandar udara yang sudah ada sejak 2014 itu dikabarkan beroperasi tanpa kehadiran negara, tidak ada bea cukai dan imigrasi. Sebagian kalangan sontak menghubungkannya dengan Joko Widodo, presiden yang menjabat sejak 2014 sampai 2024. Namun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andi Budiman mengatakan bandara tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan Jokowi. Terlepas dari pembelaan PSI, selama Jokowi menjadi presiden, ada banyak bandar udara yang ia resmikan dan kini nasibnya merana. Berikut ini 5 bandara plus 2 proyek bombastis era Jokowi yang tidak berjalan maksimal malah menjadi beban pemerintahan penerusnya. 1. Bandara Jenderal Besar Sudirman, Jawa Tengah. Mulai dibangun pada 2018 dan diresmikan pada 2021, Bandara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah digadang-gadang bakal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Purbalingga dan wilayah sekitarnya, seperti Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Namun, operasional bandara yang dibangun dengan nilai investasi sebesar 350 miliar rupiah itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Setelah sempat dioperasikan untuk perjalanan umroh dan digunakan beberapa maskapai, rute penerbangan di Bandara Jenderal Besar Sudirman ditutup pada Agustus 2022 lantaran sepi penumpang. Kini, pemerintah Kabupaten Purbalingga tengah berupaya mengaktifkan kembali bandara tersebut dengan menggandeng berbagai maskapai penerbangan. 2. Bandara Ngeloram, Jawa Tengah. Berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Bandara Ngeloram diresmikan Jokowi pada 17 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi meyakini bahwa bandara tersebut akan mempercepat aktivitas ekonomi Kabupaten Blora dan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Ngawi, hingga Purwodadi. Bandara yang dilakukan pengembangan mulai 2018 dan selesai pada 2021 itu mampu melayani hingga 210.000 penumpang per tahun. Jokowi berharap keberadaan Bandara Ngeloram akan mendongkrak aktivitas ekonomi dan investasi, serta meningkatkan distribusi barang dari daerah ke daerah dan dari provinsi ke provinsi. Namun fakta berkata lain, bandara yang menguras APBN sebanyak 132 miliar rupiah ini tidak ada aktivitas penerbangan satupun. 2 maskapai yang sempat beroperasi, yakni Wings Air dan Citylink, menghentikan penerbangan lantaran minimnya jumlah okupansi penumpang. 3. Bandara Kertajati, Jawa Barat. Setelah jalan di tempat di masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat akhirnya rampung di tangan Jokowi dan diresmikan pada 24 Mei 2018. Untuk membangun bandara di atas lahan seluas 1.800 hektar sehingga menjadikannya sebagai bandar udara terbesar kedua di Indonesia, pemerintah harus menguras anggaran hingga 2,6 triliun rupiah. Saat meninjau Bandara Kertajati pada 11 Juli 2023, Presiden Jokowi mengapresiasi minat pengusaha dari beberapa negara yang akan berinvestasi di Bandara Kertajati, sehingga dirinya yakin kalau bandara tersebut punya masa depan dengan lalu lintas yang sangat padat. Namun keyakinan Jokowi itu bertepuk sebelah tangan. Bandara Kertajati sepi, sehingga membuat Prabowo Subianto berencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat industri perawatan pesawat dan kawasan kedirgantaraan. 4. Bandara Wiryadinata, Jawa Barat. Diresmikan Presiden Jokowi pada Juli 2017, Bandara Wiryadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat sempat diklaim ikut mengembangkan perekonomian daerah sekitar. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, keberadaan bandara tersebut menyumbang pertumbuhan yang mencapai 6,7% pada 2017. Lantaran itu, Kementerian Perhubungan menyuntikkan kembali anggaran sebesar 30 miliar rupiah untuk membangun sejumlah konstruksi, seperti perpanjangan landas pacu. Namun, bandara yang dibangun di area pangkalan TNI Angkatan Udara ini kini mati suri.
Sepinya penumpang membuat napas Bandara Wiryadinata ngos-ngosan hingga menghentikan operasi. Sejumlah maskapai yang sempat mendarat di sini memilih menghentikan penerbangan. Kini pemerintah Kota Tasikmalaya berencana untuk mengaktifkan kembali Bandara Wiryadinata. 5. Bandara Doho, Jawa Timur. Diresmikan pada 18 Oktober 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Bandara Doho yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur dipuja-puji sebagai proyek pertama di Indonesia tidak menggunakan APBN. Luhut meyakini keberadaan Bandara Doho menjadi momen penting bagi pengembangan konektivitas serta ekonomi di selatan Pulau Jawa, dan masyarakat akan lebih senang terbang ke Kediri daripada ke Surabaya. Faktanya, bandara yang mulai beroperasi pada April 2024 itu kini sepi tanpa ada aktivitas penerbangan sejak pertengahan Mei 2025. Mahalnya harga tiket dan keterbatasan rute membuat bandara ini tidak dilirik penumpang. 6. Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain bandara, ada banyak proyek Jokowi yang manis di awal tapi pahit di ujung. Satu di antaranya adalah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Utara. Pembangunan proyek ambisius Jokowi yang menghabiskan anggaran ratusan triliun ini syarat masalah. Selain terkendala keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan fisik berjalan lambat, sedikitnya investor yang masuk pun jadi masalah tersendiri. Apalagi, belum lama ini Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal soal hak atas tanah di IKN yang mencapai 190 tahun. Sebelumnya, Prabowo Subianto telah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik. Padahal, sejak awal area tersebut digadang-gadang sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian baru. Perubahan tersebut membuat para investor berpikir ulang menanamkan uangnya di sana. Lantaran itu, sejumlah pihak mengusulkan pembangunan IKN di moratorium mengingat kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Usul lainnya, untuk sementara IKN difungsikan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur. 7. Kereta cepat Wus. Diresmikan Jokowi pada 2 Oktober 2023, kereta cepat Wus Jakarta-Bandung dipuja-puji sebagai kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain terinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi, Wus merupakan singkatan dari waktu hemat, operasional optimal, sistem hebat. Tapi kini pembangunan kereta cepat yang menghabiskan duit hampir 120 triliun rupiah itu menuai banyak masalah. Salah satunya adalah utang yang mesti dibayar pemerintah Indonesia kepada Cina. Selama 60 tahun, Indonesia harus membayar cicilan sebesar 2 triliun rupiah per tahun.